Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Elis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada dokter, profesor, Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara FTD hari ini. Hari ini kita punya topik yang sangat-sangat menarik ya, karena kita tahu dari pemerintah ada program KJSU namanya, yaitu kanker jantung uronefro ya, stop uronefro. Nah, kita akan bahas salah satunya di sini, yaitu program untuk kardiaknya. Jadi bersama kami nanti ada 2 orang pembicara yang akan bicara mengenai cardiac biomarker in myocardial infarction, improving clinical outcome through accurate and cost-effective diagnostik. Jadi kita tahu di mana-mana kita harus balancing bahwa kita pengen punya satu tool diagnostik yang dia sangat-sangat akurat, reliable, bisa dipercaya, tapi juga dari sisi cost itu cukup achievable ya, atau bisa affordable, bisa diklaim ke BPJS. Nah, hari ini akan ada pembicara pertama yaitu Dr. Ika Prasetya Wijaya SPPD, KKV Finasim FACP Vika, yang akan membawakan topik The Role of Cardiac Biomarker in Myocardial Infarction. Silakan Dokter Ika, waktunya saya persilakan. Mungkin bisa di-share dulu CV-nya Dokter Ika sebentar. CV Dokter Ika. CV pendek sekali kok. CV-nya? Oh udah, ya. Jadi beliau, panjang banget ya. Beliau sangat ini Bu. Beliau adalah dokter di bagian kardiologi, divisi kardiologi dari penyakit dalam RSCM dan juga mengajar di FKUI dan saat ini juga bekerja di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Silakan dokter. Terima kasih. Waktunya saya. Baik, terima kasih. Apa yang itu aja? Ini cukup ya. Baik, terima kasih MC Dr. Kurniasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan diberikan, saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia dan tentunya Virtual DX. Saya minta tolong slide saya apa? Iya, ini dia. Udah. Iya. Ini dia. Ya. Baik, terima kasih. Baik ya. Jadi pada sore ini kita sambil santai ya, sambil nikmati hidangan, silakan. Saya hanya ingin merewind saja, merefresh sejauh sekalian dari patologi klinik mengenai role of cardiac biomarker ya. Kita tahu bahwa hampir semua tiap hari kita selalu berhubungan dengan cardiac biomarker, terutama untuk yang pasien-pasien yang mengalami acute coronary syndrome. Dan kadang-kadang juga larinya juga ke arah gagal jantung ya, Dr. Abbas. Jadi yang paling banyak untuk memastikan apakah ini mengalami akut coronary syndrome atau tidak. Ya, slide aja. Nah, ini dia mengenai akut coronary syndrome. Jadi myocardial ischemia itu muncul karena adanya gangguan suplai darah ya di koroner sehingga aliran darah terganggu yang mengakibatkan suplai pompa akan terganggu. Ya, jadi kita berharap dengan mengetahui secara cepat apakah ini mengalami iskemia atau miokard infark, maka kita bisa melakukan tindakan lebih cepat lagi. Baik, lanjut slide. Iya, bisa. Ya, tadi bisa, sekarang nggak bisa. Baik, ini dia kenapa terjadinya infark akan cepat, harus cepat diketahui karena masalahnya adalah jika ada gangguan aliran darah di daerah khusus ya, di daerah koroner, maka akan timbul infark atau iskemia dulu. Jika agak lama timbul infark, kerusakan otot selnya, sel miokardiumnya. Lama-lama kalau dibiarkan makin cepat ini 20 menit ya, jadi semakin lama semakin waktu berkembang, yang kita paling takutkan adalah menjadi rusak nekrotik jadi infark benar-benar infark yang
mengganggu kehidupan atau viabilitas dari otot dari miokardiumnya. Ini yang makanya kita mengharapkan early diagnostic, early treatment berkurang kerusakan ototnya. Tindakan yang dilakukan oleh para kardiologi biasanya adalah untuk melakukan penyelamatan ototnya. Maka time is muscle dikenal seperti itu. Slide. Next slide, please. Nah, ini ada dua guideline yang disebutkan di sini. Dari Eropa, selain EKG, gangguan clinical ya, history, gangguan tanda-tanda vital, juga adanya hasil pemeriksaan fisik, maka cardiac troponin. Mereka nggak menyebutkan mau I, mau T ya, hanya cardiac troponin saja. Jadi memang bebas ya. Yang penting ada barangnya dulu. Nah, levelnya harus naik. Maka mereka minta yang HS ya, high sensitive cardiac troponin. Lain lagi dengan Amerika punya. Amerika hanya minta cardiac troponin tanpa HS. Mungkin karena mereka lebih luas lagi ya, atau lebih ada perifernya di Amerika ya. Kalau di Eropa kayaknya perifernya cuma di dekat kota besar semua ya, jadinya ya. Jadi itu mungkin yang menyebabkan perbedaan tadi. Namun tetap pemeriksaan biomarker adalah yang paling utama di semua guideline. Ya, slide. Nah, TKMB akan muncul setelah 2 jam atau 4 jam malah mungkin. Ya, mungkin nggak tahu. TKMB, ada cardiac troponin I, karena naik positif. Oke, HS bagaimana? Tetap lebih tinggi. Ya, kenapa demikian? Karena pergelangan otot dari ventrikel kiri
sensitif early marker untuk acute myocardial infarct, tapi nggak cardiac spesifik. Kenapa? Ke, ke apa? Jatuh pun naik juga di hemoglobinnya ya. Demikian. Slide. Kemudian tambahkan ini KMB nantinya. Slide berikutnya. Nah, ini creatinine kinase. Ada CK, ada CKMB ya. Kita pakai yang CKMB. Kan CK ada 3 ya. CKMB, CKMM, CKBB. Ya. Nanti kita tanya, kita lihat apa yang terjadi ya. Nggak usah semuanya. Karena CKMM biasanya CK aja, Dokter Abbas ya. Nggak pakai FM. Kalau MM nanti di Bekasi terkenal. Metropolitan Mall. Ya. Kemudian saya sama Dokter Abbas sama di Bekasi prakteknya. Ya, kemudian CKMB biasanya memang khas untuk yang cardiac infarction. Tadi itu ya muncul setelah 4 jam. Karena 4 jam, maka jika EKG dan keluhannya sesuai, maka kita tetap tindakan tanpa menunggu hasilnya keluar. Namun jika ini keluar pun kalau hasil negatif rendah, tetap diulang lagi setelah 3-4 jam kemudian. Ya, nah biasanya dua relatif indeksnya lebih dari 2,5 sampai 3 kali indicate very likely heart damage ya. Kalau naiknya cepat sekali, 2,5 sampai 3 kali yang normalnya. Slide. Ini ada indeksnya, jadi tidak berbeda. Nah ini yang troponin. Troponin itu adanya di mana? Dia di sini, di filamen-filamen ada di sini. Ya, sarkom dari biokardium. Ya, jadi dia terikat di filamen-filamen tadi ya. Jadi saat dia relaxation, dia akan bagus troponin C-nya. Ya, saat dia terbuka sedikit ini santai gitu ya. Begitu ada kalsiumnya naik, masuk present, dia kontraksi ototnya. Nah, ini fungsinya CK troponin I dan troponin T ya. Troponin T, troponin I, troponin C. Ya, yang ini ya, merah biru ini. Nah, kalau dia mulai melepas atau ada kontraksi itu rusak, lepas dia. Karena lepas naiklah di dalam apa? Dalam plasma, ya. Makanya dianggap high cardiac specific biomarker untuk troponin I dan T. Ini secara umum ya. Slide. Nah, ini kita lihat naiknya 3 sampai 4 jam, HSSC ya, 4 sampai 9 jam untuk konvensional lebih cepat yang HS ya, 3 jam. Ya, masih lama. Dan ini meningkat setelah 12 jam, yang T lebih panjang, 10 sampai 14 hari. Nah, ini ya penyebabnya. Selain 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 kardiak MI atau myocard infarct atau akut coronary syndrome, juga bisa karena angina pectoris segala macam. Ini dia yang masih mungkin. Yang non kardiak juga banyak ya. Dan kardiak juga baik untuk kardiak troponin, baik yang I atau yang T. Tapi ada kelebihan lain yang dari I. Slide. Ini dia I. Ini yang I, yang T. Strukturnya tentu berbeda dengan masing-masing ya. Dan fungsinya berbeda-beda. Ada yang sebagai penghentian kontraksi, ada yang sebagai pengait atau memperkuat kontraksi ya. Nah, tapi itu nggak terlalu kita nggak usah sampai kita bahas ya. Karena nanti itu masalah apa, fisiologi dari masing-masing troponin. Kemudian di sini disebutkan cardiac specific isoform is not expressed in adult skeletal muscle. Jadi dia nggak akan banyak di kardiak non kardiak, nggak banyak di skeletal ya. Ada tapi nggak banyak. Lain halnya dengan T. T cardiac isoform juga mostly specific in heart to heart but can be expressed in disease or regenerating skeletal muscle. Jadi kalau ada masalah dengan otot dia ikut naik juga. Maka spesifitasnya very high cardiac specificity untuk yang troponin I, yang T-nya high cardiac specificity but less specific in certain skeletal muscle disease. Jadi kalau dia ada gangguan muscle seperti ini, myositis, muscular dystrophy, exercise yang berat, nah itu bisa naik juga troponin T-nya ya. Lain hal dengan troponin I. Memang untuk kembali ke biasanya dia lebih cepat 5 sampai 7 hari ya. Sedangkan yang di T bisa sampai 14 hari. Di buku yang sama tulisannya beda. Ya, mungkin yang ngarang mungkin lupa kali. Ya ini buku sama-sama, cuma beda itunya, apa beda angkanya. Nah, itu nggak apa-apa itu ya. Nah, karakteristiknya tentu berbeda-beda. Tentunya ini kita sebut clinical strength-nya apa? High cardiac specificity untuk yang I, baik untuk membedakan cardiac output muscle. Ya, lainnya dengan T. T memang lebih panjang waktunya. Jadi kalau pasiennya udah 3 hari pun kok bisa ketemu sudah 1 minggu bisa kelihatan tuh hasil troponin T-nya masih tinggi. Namun
ada juga hal-hal lain yang kita harus hati-hati. Kenapa? Pasien gagal jantung pun bisa naik troponin T-nya, ya, kok udah lama sekali. Jadi belum tentu juga dia mengalami gangguan infak atau mengalami kerusakan otot yang berkepanjangan. Ya, slide, slide berikutnya. Ya, ini dia high sensitif dapat mendeteksi dini akut miokard infark atau non STEMI, baik dia STEMI atau non STEMI diagnosis hanya dengan single test ya. Kemudian ada rapid ada yang rapid sekali ya, roll in algorithm ya, karena dia masuk dalam 1 jam pertama misalnya dapat mendeteksi yang rendah ya atau high sensitifnya dan dapat melihat atau mengidentifikasi yang low risk ya, yang low risk ya, di mana HS troponin di bawah 6 nanogram dan tentunya more sensitif dan sangat cepat mendeteksi dibandingkan konvensional troponin. Jadi itu gunanya HS troponin baik yang I maupun yang T ya. Slide. Ini kembali lagi yang high troponin ya, roll in roll out ya kita di sini. Ini dari ESC ya. Pasien dengan suspek non-STEMI, ini non-STEMI bukan non-STEMI ya, yang non-STEMI dicek 0 sampai 1 jam ya, eh, pada saat kedatangan dan 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian. Dilihat nanti bisa dilakukan risikonya tinggi, rendah atau sedang ya. Ya very low risk, pasiennya ini mana yang paling tinggi angkanya ya. Jadi kalau pasiennya nggak ada naik, roll out. Jika ada masalah, observe. Jika kita ada masalah tinggi sekali, masuk ke dalam algoritma dari non-STEMI. Ya, slide. Ya ini ya, take home message terakhir ini ya, terakhir saya. Eh, Semakin cepat diagnosis dari miokard infark tentunya semakin bagus kita menyelamatkan otot jantung si pasien ya. Cardiac biomarker tentunya sangat mensupport untuk mendeteksi myocardial infarction. Kemudian cardiac troponin sangat baik untuk mendeteksi myocardial injury. High sensitive cardiac troponin ya adalah hal yang yang terbaru atau yang sebenarnya bukan baru banget ya, sudah ada lama, yang gampang mendeteksi dini dan sangat sensitif mendeteksi adanya gangguan infark miokard ya. Dan tentunya biomarker result itu harus diinterpretasi bersama-sama dengan klinisnya. Demikian dari saya terima kasih banyak atas perhatian saudara sekalian. Bisa topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Moderator. Dokter, kenapa mati? Ya, kasih terus apa sih? Baik, terima kasih Dokter Ika. Jadi tadi kita sedikit banyak belajar mengenai cardiac biomarker dari Dokter Ika ya untuk pasien-pasien AMI. Nah, ada beberapa catatan dari saya yaitu early detection itu penting sekali karena bisa digunakan untuk early treatment sehingga less myocardiac damage dan better outcome yang didapat dari pasien ya. Kemudian untuk diagnosa AMI sendiri ada beberapa parameter yang bisa digunakan yaitu CK-CKMB di mana onsetnya cepat tapi bisa cepat hilang ya dari dalam darah dan juga penggunaannya harus menggunakan relative index ya dengan menggunakan perbandingan antara CKMB dengan CK total. Nah, sementara untuk troponin sendiri onsetnya cepat lebih lama bertahan di dalam darah. Dan untuk troponin I itu lebih sensitif karena tidak dipengaruhi oleh adanya kerusakan pada otot rangka atau skeletal muscle. Sementara untuk troponin T sendiri lebih lama bertahan dalam darah tapi less sensitif. Nah, kemudian ada juga marker HS troponin ya. Bedanya dengan troponin adalah diagnosa AMI bisa lebih dini karena lebih sensitif dan juga bisa early detection terhadap infak miokard. Baik, terima kasih Dokter Ika. Kita akan lanjut